Assalamualaikum sahabat Elva Story. Sudahkah kita bersyalawat hari ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Jangan lupa subscribe channel Elva Story, tempat kisah-kisah luar biasa hadir menemani harimu. Pernahkah kau mendengar seorang wanita Indonesia biasa, yang hanya menyusun laporan, justru menggetarkan hati sang pemilik perusahaan? Kisah ini akan membuatmu percaya, bahwa takdir bisa datang dari pintu yang tak pernah kita duga. Langit Riyadh siang itu tampak membara. Matahari menyinari kaca gedung-gedung pencakar langit, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Di lantai 9 sebuah gedung megah, suasana kantor terlihat sunyi meski penuh aktivitas. Denting keyboard terdengar bersahutan, membentuk irama pekerjaan yang nyaris tak pernah berhenti. Di salah satu sudut ruang, seorang wanita muda Indonesia duduk tegak di balik meja kerjanya. Wajahnya teduh, berhijab rapi, mengenakan blus panjang warna pastel dan rok hitam yang menutupi mata kaki. Namanya Alia Rahma. Usianya 25 tahun. Lulusan akuntansi dari Jakarta yang kini bekerja sebagai penyusun laporan internal pada perusahaan ekspor-impor ternama milik keluarga Al-Fahad. Tangannya cekatan menata angka-angka di lembar kerja komputer. Namun sesekali matanya menoleh ke arah kaca bening besar yang memisahkan ruangannya dengan kantor direktur utama. Karena sudah 3 hari ini, pria itu, Tuan Malik Al-Fahad, berdiri mematung di balik kacanya. Memandang. Mengamati. Tanpa sepatah kata. Kenapa beliau terus melihat ke arah saya? Apakah ada kesalahan dalam laporan kemarin? Gumam Alia dalam hati, mencoba tetap fokus. Tak ada satupun staf yang berani menegur atau mendekati ruang kerja Tuan Malik tanpa panggilan resmi. Ia dikenal dingin, kaku, dan penuh perhitungan. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, Malik telah memimpin perusahaan besar peninggalan ayahnya dengan tangan besi. Namun hari itu, saat mata Alia kembali menatap layar laptopnya, tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. 2 pria bertubuh besar berseragam hitam berdiri tegak. "Miss Alia Rahma, Tuan Malik meminta Anda segera ke ruangannya," ucap salah satu dari mereka dengan nada tegas. Degup jantung Alia melompat. Ia berdiri perlahan, menyapu jilbabnya, lalu mengikuti mereka masuk ke ruang direktur. Sesampainya di dalam, Malik duduk tenang di balik meja kayu besar berukir. Ruangan itu luas dan mewah, dengan rak-rak buku, lukisan bergaya Timur Tengah, serta aroma gaharu yang samar. "Duduklah," ujar Malik, tanpa menatapnya langsung. Alia duduk dengan tangan yang terasa dingin. Ia menunduk sopan. "Aku membaca laporanmu tentang divisi keuangan bulan ini. Ada selisih angka yang cukup besar. Apa kau tahu apa artinya itu?" tanyanya pelan, namun tajam. "Saya tahu, Tuan. Dan saya sudah periksa ulang 5 kali. Angka itu tidak sesuai dengan pemasukan nyata dari data ekspor minggu ke-4 bulan lalu," jawab Alia mantap. Malik menatapnya lekat-lekat. "Kau sadar bahwa angka ini menyangkut departemen yang dipimpin oleh pamanku sendiri?" Alia terdiam, lalu menjawab pelan, "Saya hanya melaporkan data sesuai catatan yang ada, Tuan. Saya tidak punya maksud apapun, selain bekerja dengan benar." Hening menyelimuti ruangan. Malik bangkit dari kursi dan berjalan ke arah jendela. "Kau beda," katanya pelan. "Kebanyakan dari mereka hanya tulis apa yang disuruh. Tapi kau memilih mencatat kebenaran." Alia tidak tahu harus merespons apa. Ia hanya menunduk dalam diam. Tak menyadari bahwa sejak saat itu, benih ketertarikan telah tumbuh dalam hati sang majikan. Hari-hari berikutnya, Malik mulai sering memanggil Alia. Bukan hanya membahas laporan, tapi juga meminta pendapat. Kadang hanya sekadar bertanya bagaimana kabar ibunya di kampung. Atau bertanya tentang makanan favoritnya di Indonesia. Suatu hari, Malik bertanya dengan nada datar namun mengandung rasa ingin tahu yang dalam. "Kenapa kau tidak menikah di negaramu, Alia? Bukankah di sana banyak lelaki baik?" Alia tersenyum kecil. "Saya tidak ingin menikah karena tekanan atau umur. Saya ingin menikah karena yakin dan percaya." Mata Malik menyipit, seolah mencatat kalimat itu dalam hatinya. Namun hubungan yang makin dekat itu mulai memicu perhatian rekan kerja lain. Suara-suara miring mulai terdengar. Ada yang mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Alia, membuntuti ke pantry, bahkan menyindir secara langsung. "Jangan terlalu percaya diri hanya karena kamu cantik dan bisa bahasa Arab," ujar Rania,
salah satu staf senior di dekat lift. Tapi Alia hanya diam. Ia tidak datang ke negeri ini untuk mencari pujian, apalagi cinta. Ia hanya ingin bekerja dan membanggakan keluarganya di tanah air. Namun dunia telah memutar arah. Alia tak pernah tahu bahwa laporan yang ia buat akan mengubah seluruh hidupnya. Dan tatapan dingin dari balik kaca ruang direktur itu menyimpan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sejak hari itu, meja Alia tak pernah lagi sepi dari tatapan. Entah datang dari balik kaca ruang direktur, dari mata-mata penasaran rekan kerja, atau bahkan dari rasa was-was yang tumbuh di dalam hatinya sendiri. Setiap pagi, ia datang lebih awal. Mempersiapkan laporan, mengecek ulang data ekspor, dan merapikan hasil rekap bulanan. Ia tahu, semakin tinggi posisinya dalam perhatian Tuan Malik, semakin besar pula tekanan yang harus ia hadapi. Tapi baginya, tidak ada pilihan selain menjalani semuanya dengan kepala tegak. Pada suatu sore, setelah para staf mulai pulang satu persatu, ponsel kantor Alia berdering. "Rahma, ke ruang saya. Sekarang." Suara Malik terdengar pelan, tapi tegas. Ia melangkah cepat menuju ruang direktur. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat pintu dibuka, Malik berdiri di depan layar besar yang menampilkan grafik neraca tahunan. Di tangannya, ada sebuah map berwarna biru laut. "Ada hal yang harus kau lihat," katanya tanpa basa-basi. Ia menyerahkan map itu. Alia membuka isinya. Matanya membesar. "Ini, data transaksi selama 6 bulan terakhir dari cabang Dubai?" Tanyanya tak percaya. "Benar," jawab Malik. "Dan hampir seluruhnya dimanipulasi. Aku ingin kau selidiki ini. Rahasiakan dari siapapun, termasuk kepala departemen audit." Alia menelan ludah. Tugas ini bukan lagi tanggung jawabnya sebagai penyusun laporan biasa. Ini, tugas rahasia yang berisiko tinggi. "Tapi, Tuan, kenapa saya?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Malik menatapnya langsung, tanpa ragu. "Karena aku hanya percaya padamu." Kata-kata itu membuat hati Alia sejenak berhenti berdetak. Namun ia segera sadar. Ini bukan waktunya untuk merasa tersanjung. Ia harus tetap profesional. "Baik. Saya akan mulai dari laporan pengiriman bulan ketiga. Tapi saya butuh akses ke akun internal cabang," jawab Alia cepat. Malik mengangguk. "Akan aku siapkan." Selama 2 minggu berikutnya, Alia hampir tak pernah terlihat di luar ruang kerjanya. Ia menelusuri data transaksi, menghubungkan tanggal pengiriman dengan surat jalan, dan mencocokkannya dengan dokumen bea cukai. Semua dilakukan secara diam-diam. Bahkan Rania, yang biasanya tak pernah melewatkan satupun gerak-gerik Alia, mulai curiga. "Kenapa kamu akhir-akhir ini tertutup sekali, Alia? Jangan-jangan kamu sudah mulai merasa lebih penting daripada kami?" Alia hanya tersenyum tipis, menghindari konflik. Hingga suatu malam, ketika semua karyawan sudah pulang, Alia masih di depan layar. Pandangannya terpaku pada satu catatan transaksi. Angka yang tidak masuk akal. Ada selisih lebih dari 200.000 rial dalam pengiriman yang ditandatangani oleh wakil direktur cabang Dubai. Ia mengambil napas panjang, menyalin semua data ke dalam folder rahasia, lalu mencetaknya. Saat ia bersiap meninggalkan kantor, pintu ruangannya terbuka. Malik berdiri di sana. "Kau masih di sini?" tanyanya. "Saya baru saja menemukan sesuatu. Saya ingin menunjukkan ini besok pagi." Malik melangkah masuk. Matanya melihat tumpukan kertas yang tersusun rapi di meja Alia. "Rahma," panggilnya pelan. Alia menoleh. "Apakah kau tak lelah? Semua ini bukan tugasmu." Alia menatapnya, mencoba mengerti arah ucapannya. "Tapi Anda mempercayakan ini kepada saya. Dan saya tidak ingin mengecewakan." Ada jeda hening. Malik melangkah lebih dekat, jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, suara pria itu terdengar lebih lembut dari biasanya. "Apakah kau tahu," katanya pelan, "bahwa sejak kau hadir, suasana kantor ini tidak pernah sama?" Alia menunduk. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tapi ia bisa merasakan bahwa rasa itu telah tumbuh. Dan tidak bisa lagi dibendung. Namun sebelum ia menjawab, Malik berbalik dan berkata, "Hati-hati, Rahma.
Kebenaran kadang membuatmu sendirian. Tapi aku akan berdiri di belakangmu. Keesokan harinya, laporan yang disusun Alia menjadi berita besar di internal kantor. Ternyata, manipulasi data itu melibatkan orang-orang penting dalam jaringan bisnis keluarga Al-Fahad. Saat semua orang terkejut, Malik berdiri dengan tegas dalam rapat direksi. Mulai hari ini, semua audit akan dipimpin langsung oleh Rahma Alia, ucapnya lantang. Semua mata memandang wanita Indonesia itu. Ada yang tidak percaya. Ada yang marah. Ada pula yang menatap dengan dengki. Tapi Rahma tetap berdiri tenang, dengan kepala tegak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti, jalan takdirnya kini telah bergeser. Dari seorang penyusun laporan, menjadi seorang pemegang kepercayaan seorang CEO muda Arab. Dan perasaan yang selama ini disembunyikan, perlahan mulai tumbuh menjadi keberanian untuk mencintai. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti di atas bara. Alia yang dulu hanya dipandang sebagai staf biasa, kini menjadi sosok yang diam-diam diperhatikan banyak pihak. Tugas barunya sebagai auditor internal, membuatnya harus bersinggungan langsung dengan banyak nama besar yang selama ini duduk tenang di kursi empuk perusahaan. Sebagian bersikap ramah, sebagian lain memandangnya dengan kebencian. Di balik semua itu, Malik tetap menunjukkan keteguhannya. Ia tak pernah membiarkan Alia berjalan sendiri. Setiap laporan yang dibuat Alia, ia baca dan tanda tangani sendiri. Setiap tekanan yang datang, Malik pasang badan. Namun perubahan ini menimbulkan kegaduhan diam-diam. Di ruang pantry, suara-suara miring semakin lantang. Apa pantas perempuan Indonesia biasa dipercaya menangani audit? Jangan-jangan, karena dia dekat dengan Tuan Malik. Jangan sok polos. Semua orang juga tahu itu cuma alasan untuk menarik perhatian bos besar. Alia mendengarnya. Tapi ia memilih diam. Ia menunduk, lalu kembali ke ruang kerjanya dengan tenang. Ia tahu, jawabannya bukan di mulut, tapi di hasil pekerjaannya. Sore itu, Alia dipanggil lagi oleh Malik. Ia masuk ke ruangannya, kali ini dengan tumpukan berkas setebal 2 buku tebal. Ini laporan audit untuk cabang Bahrain, Tuan, katanya sopan. Malik menerima berkas itu, tapi tidak langsung membukanya. Ia justru memandangi Alia dalam-dalam. Kau terlihat lelah, katanya. Alia tersenyum, meski matanya tampak letih. Tidak apa-apa. Saya hanya perlu tidur lebih awal malam ini. Aku bisa minta staf lain bantu. Kau tidak harus kerjakan semuanya sendiri. Alia menggeleng pelan. Saya nyaman melakukan ini. Saya percaya pada angka, dan angka tidak pernah berbohong. Kalimat itu membuat Malik menatapnya lebih lama. Lalu tiba-tiba, ia bangkit dari kursinya dan melangkah menuju jendela besar ruangannya. Ia membuka tirai, membiarkan cahaya sore masuk dan mewarnai dinding dengan semburat oranye. Alia, jika suatu hari nanti aku menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan, akankah kau menerimanya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Membuat Alia tercekat. Ia menunduk, menahan detak jantung yang mulai tak beraturan. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, Tuan, katanya pelan. Malik menoleh. Bukan hari ini, tapi suatu hari nanti. Aku hanya ingin kau memikirkan kemungkinan itu. Alia terdiam. Ia tahu maksud dari kata-kata itu. Tapi ia juga tahu, dunia mereka tidak sama. Malik berasal dari keluarga bangsawan Arab, pewaris kekayaan dan nama besar. Sedangkan dirinya, hanyalah anak seorang guru ngaji dari desa kecil di Cianjur. Suatu malam, Alia duduk sendiri di kamar apartemennya yang sederhana. Ia memandangi layar ponsel, menatap foto ibunya yang sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Ibu, andai ibu tahu, hidup anakmu sekarang tak lagi sederhana. Ada banyak mata yang memandang, ada banyak mulut yang menilai. Tapi aku hanya ingin jujur dalam pekerjaanku. Tiba-tiba, pesan masuk dari nomor yang disimpan dengan nama, Tuan Malik. Aku sedang memikirkanmu. Apakah kau baik-baik saja malam ini? Alia membaca pesan itu berulang kali. Ia tidak langsung membalas. Ia tahu, hubungan ini tidak biasa. Dan semakin hari, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit disembunyikan. Keesokan harinya, Malik membawa Alia ke sebuah ruangan kecil yang selama ini tertutup.
Di dalamnya, ada banyak dokumen tua, peta rencana ekspansi, dan satu meja panjang tempat para petinggi dulu biasa berkumpul. Aku ingin kau jadi bagian dari tim perencanaan ekspansi tahun depan. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal visi. Aku ingin mendengar pendapatmu. Alia menatapnya tak percaya. Saya? Tapi, saya hanya seorang penyusun laporan. Dulu iya. Tapi sekarang, kamu adalah orang yang aku percayai. Dan sejak hari itu, posisi Alia berubah total. Ia tak lagi berada di bawah. Ia duduk bersama. Ia memberikan suara dalam keputusan besar. Dan diam-diam, hatinya pun mulai bergantung pada suara laki-laki yang selama ini hanya ia kagumi dari kejauhan. Namun dalam hatinya, Alia tetap bertanya, apakah semua ini karena kemampuannya? Ataukah karena Malik mulai menyimpan rasa yang lebih dari sekadar hormat? Ia tak berani menjawab. Tapi ia tahu waktunya akan tiba. Saat semua perasaan itu tak bisa lagi ditahan oleh diam. Hari itu, langit Riyadh tampak kelabu. Sejak pagi, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Malik memanggil seluruh manajer cabang dari luar negeri untuk hadir dalam rapat strategis tahunan. Ruang rapat utama dipenuhi wajah-wajah serius. Para direktur, kepala divisi, dan penasihat hukum perusahaan duduk berjejer, termasuk Alia yang duduk di sisi kiri Malik, dengan map besar berisi laporan ekspansi dan analisis audit yang ia siapkan sendiri. Beberapa wajah menatapnya sinis. Sebagian lain hanya berpura-pura tidak melihatnya. Tapi Malik tetap tenang. Ia memulai rapat dengan pembukaan singkat, lalu menunjuk Alia untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan, Rahma, ucapnya mantap. Alia berdiri. Suaranya lembut tapi tegas, memaparkan rincian pertumbuhan cabang, aliran investasi, serta celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan pribadi. Suasana ruangan berubah. Beberapa wajah pucat. Salah satu direktur cabang Dubai, yang usianya jauh di atas Alia, berdiri dengan emosi. Apakah kita harus percaya pada wanita asing yang baru saja bekerja di sini? Bagaimana bisa seorang sekretaris meremehkan pengalaman bertahun-tahun kami? Malik tak tinggal diam. Ia berdiri, dengan tatapan dingin yang membuat ruangan seketika hening. Dia bukan sekretaris. Dia penyelamat perusahaan ini dari kehancuran, ucapnya lantang. Alia menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak terbiasa dipuji di depan banyak orang. Rapat berakhir dengan keputusan berat. Beberapa direktur akan diaudit ulang, termasuk cabang Dubai dan Qatar. Ini adalah pukulan besar bagi mereka yang selama ini merasa tak tersentuh. Setelah rapat, Malik memanggil Alia ke ruangannya. Hanya mereka berdua di sana. Rahma, katanya, sambil duduk di sisi meja. Alia berdiri ragu di dekat pintu. Masuklah, duduk. Hari ini kau luar biasa. Alia duduk pelan, menunduk sopan. Tapi saya juga jadi sasaran banyak orang. Tuan, aku tahu. Dan aku tak akan membiarkan mereka menjatuhkanmu. Alia menatapnya dalam-dalam. Kali ini, ia melihat sorot mata yang berbeda. Ada ketulusan yang tak lagi ia sangkal. Tuan Malik, kenapa Anda melakukan ini semua? Karena aku percaya padamu. Bukan hanya soal laporan dan data. Tapi karena kau jujur. Dan, karena aku ingin kau tetap di sini. Di sisiku. Alia menahan napas. Apakah ini bagian dari pekerjaan? Tanyanya pelan, mencoba mencari kepastian. Malik tersenyum samar. Tidak. Ini, bagian dari hatiku. Alia terdiam. Rasa yang selama ini ditekan akhirnya menemukan celah untuk muncul. Tapi ia tahu, hubungan ini tidak akan mudah. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan makan malam dikirim ke apartemen Alia. Bukan undangan resmi, tapi tulisan tangan langsung dari Malik. Untuk Rahma, yang telah mengubah cara pandangku tentang kepercayaan. Malam ini, aku ingin mengenalmu sebagai pribadi, bukan sebagai pegawai. Jika kau bersedia. Alia menatap undangan itu cukup lama sebelum akhirnya mengenakan gamis biru tua yang sederhana. Ia datang ke sebuah restoran kecil di tepi kota, bukan restoran mewah, tapi tempat yang tenang dan hangat. Di sana, Malik sudah menunggunya, tanpa pengawalan.
Hanya dia sendiri. Malam ini, aku ingin kau tahu siapa diriku sebenarnya, ujar Malik sambil menuangkan teh ke cangkir Alia. Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tekanan dari keluarga, kematian ibunya yang membuatnya berubah menjadi keras, dan rasa hampa yang selalu ia bawa meski hidup dikelilingi kemewahan. Aku tidak butuh istri dari kalangan bangsawan. Aku butuh istri yang bisa menjadi cermin untukku. Dan aku melihat itu dalam dirimu. Alia hampir tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, semua pertanyaan yang selama ini memenuhi kepalanya seperti mendapat jawaban. Namun di balik semua ketulusan itu, ada satu hal yang masih menghantui hatinya. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana mereka akan memandang seorang perempuan Indonesia sederhana seperti saya? Tanya Alia pelan. Malik tersenyum. Aku tidak peduli. Jika mereka tidak menerimamu, maka aku yang akan meninggalkan mereka. Kalimat itu menusuk ke dasar hati Alia. Tapi sekaligus, membuat hatinya merasa dihargai. Di malam itu, di tengah cahaya lilin dan teh hangat, dua hati mulai mendekat tanpa ragu. Tidak ada janji-janji manis, tidak ada pamer kekayaan. Hanya dua insan yang ingin saling memahami. Namun takdir belum selesai menguji mereka. Karena besok pagi, berita besar akan mengguncang perusahaan. Dan hubungan mereka akan segera diuji di hadapan seluruh keluarga besar Al-Fahad. Pagi itu, suasana kantor jauh dari biasa. Seluruh staf berkumpul lebih awal dari biasanya. Di ruang rapat utama, para petinggi keluarga Al-Fahad duduk berjajar, mengenakan tau putih bersih dan sorban khas. Sorot mata mereka tajam, dingin, penuh tekanan. Alia berjalan perlahan menuju ruangan itu, membawa map laporan di tangan. Di belakangnya, Malik menyusul dengan wajah datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia tahu, pagi ini bukan sekadar rapat internal. Ini adalah panggilan dari Dewan Keluarga Besar Al-Fahad, pemilik sah dari perusahaan yang selama ini ia pimpin. Alia duduk di sisi luar ruangan. Ia tidak diundang masuk, tapi semua yang terjadi di balik pintu itu menyangkut dirinya. Siapa perempuan itu? Malik? Suara pamannya terdengar keras dari dalam. Namanya Rahma Alia. Dia staf laporan, dan sekarang menjabat sebagai auditor internal, jawab Malik tenang. Dan kau menjadikannya pusat kepercayaanmu? Bahkan melewati orang-orang yang telah membangun perusahaan ini bertahun-tahun. Saya tidak menilai berdasarkan usia atau asal. Saya menilai dari integritas. Integritas? Suara lain menyahut. Atau, kau hanya sedang tergila-gila pada wajah asing dari timur itu. Kalimat itu membuat jantung Alia mencelos. Ia tahu, mereka sedang berbicara tentangnya. Tapi ia tetap duduk, menunduk, mencoba menahan emosi yang berdesakan dalam dada. Pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Malik keluar dengan wajah tegang. Ia berdiri di depan Alia, lalu berkata lirih, mereka ingin kau dipindahkan ke cabang Madinah. Alasannya, agar tidak ada konflik kepentingan. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Dan Anda setuju? Malik menatapnya, matanya penuh beban. Tidak. Aku menolak. Tapi ini keputusan Dewan. Aku hanya diberi dua pilihan melepaskanmu, atau melepas posisi CEO. Alia terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Saya tidak ingin Anda kehilangan apapun karena saya, Tuan. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Hening. Mata mereka saling bertemu. Tak ada lagi batasan antara bos dan staf. Tak ada lagi ruang untuk formalitas. Alia, aku akan memperjuangkanmu. Tapi aku butuh tahu, apakah kau akan tetap di sisiku? Meski seluruh keluargaku menolakmu? Alia menelan ludah. Tangannya bergetar, tapi suara hatinya lebih kuat dari rasa takutnya. Kalau yang Anda perjuangkan adalah kejujuran, kepercayaan, dan kebaikan maka saya tidak akan pergi, Tuan. Karena itu juga yang saya perjuangkan selama ini. Malik menggenggam tangannya perlahan. Kalau begitu, bersiaplah. Karena setelah ini, tidak akan mudah. Keesokan harinya, berita tentang penolakan Dewan terhadap Alia mulai menyebar. Di media internal, muncul isu bahwa Malik sedang terpengaruh oleh staf asing. Bahkan beberapa pemegang saham mulai meragukan keputusan-keputusan Malik selama beberapa bulan terakhir. Namun,
Tepat di tengah badai itu, Malik membuat langkah mengejutkan. Ia memanggil seluruh jajaran direksi, media internal, dan staf senior ke auditorium utama. Dengan mikrofon di tangannya, dan Alia berdiri di belakangnya, Malik bicara lantang di hadapan semua orang. Saya berdiri di sini, tidak hanya sebagai CEO, tapi sebagai laki-laki yang menghormati kebenaran. Perempuan yang berdiri di belakang saya adalah satu-satunya orang yang berani melawan sistem busuk yang selama ini kita tutupi. Ia tidak punya kekuatan, tidak punya jaringan, tidak punya gelar. Tapi ia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh banyak orang di ruangan ini, keberanian. Ruang auditorium hening. Semua mata tertuju pada Alia, yang berdiri dengan wajah teduh tapi tegak. Dan jika kalian bertanya, apakah saya mencintainya? Malik melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Maka jawabannya, iya. Gemuruh bisik-bisik langsung mengisi ruangan. Jika mencintai seseorang yang jujur dianggap kesalahan, maka biar saya tanggung kesalahan itu. Jika mempertahankan integritas dianggap sebagai pembangkangan, maka saya siap meletakkan jabatan saya. Para petinggi terdiam. Tidak ada yang menyangka Malik akan memilih cinta dan prinsip di atas tahta dan kekuasaan. Sore harinya, Alia duduk sendiri di balkon apartemennya. Angin riad berhembus pelan, membawa aroma pasir dan harap. Ia belum tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi yang ia tahu, ada seseorang yang memilih mempertahankannya, bahkan saat seluruh dunia menentangnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Malik. Mereka belum menjawab. Tapi aku sudah mantap dengan pilihanku. Aku ingin kau tetap di sini. Di hatiku, bukan di bawah sistem mereka. Alia memejamkan mata. Menyimpan pesan itu dalam ingatan. Karena kini, bukan hanya laporan yang ia susun setiap hari. Tapi juga laporan hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa sunyi namun penuh gejolak. Malik tidak lagi menghadiri rapat bersama Dewan, kecuali jika memang urgen. Sebagian pihak menilainya sebagai bentuk ketidakpedulian, tapi orang-orang terdekatnya tahu, Malik sedang berperang, bukan hanya dengan keluarganya, tapi juga dengan dirinya sendiri. Alia sendiri menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian. Ia tetap bekerja seperti biasa, masuk lebih awal, pulang lebih malam. Tapi kini, setiap langkahnya seolah diawasi. Beberapa staf mulai menjaga jarak, seolah takut ketahuan dekat dengannya. Tak sedikit pula yang menatapnya sinis, menuduhnya sebagai penyebab goyahnya kepemimpinan Malik. Namun Alia tidak goyah. Ia tahu, dunia yang ia masuki ini bukan dunia yang ramah pada perempuan biasa sepertinya. Terlebih ketika rasa mulai tumbuh di antara sekat status sosial dan kebangsaan. Sore itu, saat langit riad mulai memerah, Alia dipanggil ke ruang atasan. Bukan Malik, melainkan komisaris perusahaan, pamannya sendiri yang paling keras menentang kedekatan mereka. Duduklah, ucap pria parubaya itu, dingin. Alia menunduk, lalu duduk pelan. Apa kau tahu siapa yang sedang kau dekati? Saya tahu. Tuan Malik Al-Fahad. Dan kau juga tahu dia adalah satu-satunya penerus langsung dari kekayaan keluarga ini. Alia menatap lurus tanpa gentar. Saya tidak pernah mendekati beliau untuk kekayaan itu. Komisaris itu menyipitkan mata. Kau bisa pulang ke negaramu dengan cukup uang dan hidup nyaman. Tapi kalau kau terus di sini, kau akan menghadapi kebencian dari banyak orang. Termasuk dari kami. Saya tidak takut pada kebencian. Yang saya takutkan adalah berhenti jujur pada diri saya sendiri. Pria itu membanting berkas ke meja. Tapi Alia tidak berkutik. Keheningan memanjang sebelum akhirnya pria itu berkata, kalau kau punya harga diri, tinggalkan Malik sebelum dia benar-benar hancur karena cintamu. Malam itu, Malik menelepon Alia. Ia meminta bertemu. Mereka bertemu di balkon lantai atas gedung kantor, tempat yang jarang dikunjungi orang. Angin malam mengibarkan jilbab Alia, sementara Malik berdiri di sisi pagar, menatap kota Riyadh yang menyala. Alia, aku harus bicara jujur, katanya pelan. Alia mengangguk, menanti. Mereka mengancam mencabut saham keluarga dari perusahaan jika aku menikahimu. Mereka ingin aku memilih, kau, atau warisan. Alia menarik napas dalam. Inilah titik yang selama ini ia takutkan.
Titik di mana cinta harus ditimbang dengan harga diri. Dan kamu akan memilih yang mana, Tuan? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Malik menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. Aku ingin memilihmu. Tapi aku tidak ingin kau terluka karenaku. Alia melangkah pelan ke arah Malik. Ia berdiri di depannya, hanya berjarak 1 lengan. Saya bukan perempuan lemah, Tuan. Jika cinta kita harus berjalan di jalan berduri, saya sanggup. Tapi saya tidak mau menjadi alasan Anda kehilangan segalanya. Aku rela kehilangan apapun, asal tidak kehilanganmu. Kalimat itu membuat mata Alia panas. Tapi ia tidak menangis. Ia justru tersenyum pelan, dan berkata, kalau begitu, mari kita hadapi ini bersama. Jika mereka menantang, kita jawab dengan keteguhan. Bukan dengan mundur. Mata Malik berkaca. Ia tidak menyangka, perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai penyusun laporan biasa, kini menjadi kekuatan terbesar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Malik membuat keputusan besar. Ia mengundang seluruh dewan keluarga, termasuk tokoh-tokoh penting dari luar negeri, ke dalam sebuah forum pribadi. Di sana, ia berdiri sendiri, tanpa pengacara, tanpa penasihat. Ia hanya membawa satu nama, Rahma Alia. Saya tahu keputusan saya tidak disukai. Tapi jika kalian memaksa saya memilih antara kekuasaan dan cinta, maka saya memilih cinta. Salah satu anggota keluarga berseru, apakah kau rela melepaskan segalanya hanya demi wanita asing itu? Ya, jawab Malik tanpa ragu. Apa yang ia miliki, hingga kau rela membuang darah dan nama besar keluargamu? Malik tersenyum kecil. Dia punya kejujuran. Sesuatu yang banyak dari kalian tidak miliki. Ruang forum hening. Tak ada yang membantah. Karena apa yang dikatakan Malik adalah kebenaran. Malam itu, Alia kembali ke apartemennya. Ia baru saja selesai membaca laporan bulanan yang akan dipresentasikan esok pagi, saat ponselnya berdering. Suara Malik di seberang terdengar berbeda. Lebih tenang. Alia, aku sudah memilih. Dan sekarang aku hanya menunggu jawabanmu. Alia tersenyum. Saya sudah menjawab itu sejak lama. Saya tetap di sini, di sisimu. Kalau begitu, bersiaplah. Karena sebentar lagi, aku akan memperkenalkanmu sebagai tunanganku. Alia menutup ponsel dengan tangan bergetar. Matanya menatap langit yang penuh bintang. Ia tak menyangka, jalan hidupnya akan membawanya ke titik ini. Dari seorang penyusun laporan, menjadi calon pendamping hidup pria yang mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Dan sekarang, kisah mereka tidak lagi tentang laporan. Tapi tentang dua hati yang telah memilih untuk saling menggenggam meski dunia menolak. Angin riad berhembus sejuk pagi itu. Langit tampak cerah, seolah turut merestui keputusan besar yang akan segera diumumkan. Di dalam ruang kerja utamanya, Malik berdiri menatap jendela, tangannya menyentuh jas abu-abu muda yang tergantung rapi. Hari ini ia tidak memakai jas kantor seperti biasanya. Ia mengenakan gamis putih bersih, dengan sorban yang melingkar rapi di kepalanya. Sementara itu, Alia di kamar khusus bagian wanita, sedang mengenakan abaya putih gading sederhana yang dipilihkan khusus oleh Malik. Ruang kantor berubah menjadi tempat yang tidak biasa. Beberapa kursi kayu ukir tertata rapi, bunga-bunga putih menghiasi sudut ruangan, dan meja kerja Malik ini kosong dari dokumen, digantikan dengan sajadah, kitab suci, dan 2 cincin perak yang ditempatkan dalam kotak beludru. Mereka memutuskan menikah secara sederhana. Tanpa pesta besar, tanpa publikasi, hanya akad yang disaksikan oleh segelintir orang terdekat. Tapi langkah ini bukan langkah kecil. Di sudut ruangan, Rahma Alia duduk tenang. Raut wajahnya terlihat sedikit gugup. Di sekelilingnya, hanya ada 3 wanita dari bagian administrasi yang menjadi saksi perempuan. Malik telah mengatur agar suasana berlangsung privat dan penuh hormat. Tak lama kemudian, suara langkah kaki Malik terdengar memasuki ruangan utama. Ia berjalan tegap, diapit oleh 2 sahabatnya. Di hadapan penghulu, Malik duduk dengan hikmat. Tatapannya menunduk, namun sorot matanya penuh dengan ketegasan. Penghulu membuka dengan salam dan doa. Lalu suara beliau mengalun merdu. Saudara Malik bin Hadi Al-Fahad, aku nikahkan engkau dengan Rahma Alia binti Samsudin,
dengan mahar seperangkat alat sholat dan emas 20 gram dibayar tunai. Hening. Hanya napas yang terdengar. Lalu Malik mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara mantap, "Saya terima nikahnya Rahma Alia binti Samsudin dengan mahar tersebut dibayar tunai, karena Allah Ta'ala." Sejenak ruangan sunyi. Lalu disusul dengan senyuman dan bisikan hamdalah dari semua yang hadir. Alia menunduk. Air matanya jatuh, membasahi kerudung putihnya. Ia bukan menangis karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meledak tanpa bisa ditahan. Ia tidak sedang bermimpi. Ia benar-benar dinikahi oleh Malik Al-Fahad. Beberapa jam kemudian, mereka duduk berdua di balkon kecil ruang kerja Malik. Tak ada hingar-bingar musik, tak ada keramaian ucapan selamat. Hanya suara angin yang berembus lembut, dan tatapan dua insan yang saling percaya. "Kenapa kamu menangis tadi?" tanya Malik lembut, memandangi wajah istrinya yang kini terlihat lebih teduh. "Saya teringat masa awal saya ke sini. Saya tidak punya siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, bahkan tidak yakin bisa bertahan di negara asing." Malik tersenyum, lalu mengangkat tangan Alia dan menggenggamnya erat. "Tapi kamu tetap bertahan. Dan justru menjadi kekuatan untukku." Alia memalingkan wajah, malu. Tapi hatinya menghangat. "Lalu sekarang bagaimana? Apa semua ini akan berubah?" tanyanya lirih. "Yang berubah hanya status kita, Alia. Tapi semangat kerja kita tetap. Bahkan aku ingin kamu tetap di sini, bekerja seperti biasa. Tak perlu menjadi istri yang hanya duduk di rumah menunggu suami. Kamu bukan itu." Alia menatapnya dengan senyum kecil. "Kalau begitu, saya akan tetap menyusun laporan setiap pagi. Tapi kini, saya juga menyusun hidup bersamamu." Malik tertawa kecil. "Dan aku akan tetap memeluk tanggung jawab ini. Tapi sekarang, aku punya alasan yang lebih kuat untuk menghadapi apapun." Di tempat lain, beberapa anggota keluarga Malik masih memprotes diam-diam. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena akad sudah sah, dan berita pernikahan itu telah sampai ke media lokal melalui seorang jurnalis independen. Namun, reaksi publik justru mengejutkan. Banyak yang memuji keberanian Malik dan keteguhan Alia. "Akhirnya ada orang kaya Arab yang menikahi bukan karena kasta, tapi karena cinta," tulis salah satu komentar di media sosial. Dan komentar-komentar itu menjadi perisai moral yang diam-diam menguatkan keduanya. Malam itu, Malik mengantar Alia pulang ke apartemen lamanya. Mereka belum tinggal bersama sepenuhnya, karena masih banyak dokumen yang harus disesuaikan. Sesampainya di depan pintu, Malik berkata pelan, "Kamu tahu, aku selalu mengira cinta harus datang dengan kemewahan. Tapi ternyata, cinta itu hadir justru ketika kita sama-sama dalam keterbatasan, dan memilih untuk saling menggenggam." Alia tersenyum. Cinta itu bukan tentang memiliki semuanya, tapi tentang cukup selama bersama. Dan malam itu, mereka pun berpisah dengan tenang. Tanpa pelukan, tanpa ciuman. Hanya dengan doa yang dilantunkan di dalam hati masing-masing. Karena mereka tahu, esok hari bukan hanya awal kehidupan sebagai suami istri, tapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Bukan hanya menyusun laporan lagi, tapi menyusun cinta di tengah dunia yang mungkin tidak semuanya bersedia menerima. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan cepat, namun terasa hangat. Alia tetap datang ke kantor dengan mengenakan gamis sederhana dan kerudung yang rapi. Meja kerjanya masih seperti dulu, penuh dengan dokumen, catatan, dan laptop yang sudah mulai menunjukkan usia. Tapi ada satu hal yang berubah, statusnya sebagai istri dari pemilik perusahaan. Meski begitu, Alia tetap duduk sebagai sekretaris pribadi. Keputusannya untuk tetap bekerja di tempat yang sama, dengan tugas yang sama, bukan karena ia tidak ingin menikmati kemudahan sebagai istri bos, tapi karena ia ingin tetap membuktikan bahwa cintanya bukan alasan untuk berhenti berjuang. Suatu pagi, Malik menghampiri meja Alia. Ia meletakkan secangkir teh mint hangat. "Pagi, sayang. Sudah siap untuk presentasi investor nanti?" tanyanya dengan nada bercanda. Alia mengangguk sambil tersenyum. "Data lengkapnya sudah saya siapkan semalam. Saya masukkan dalam ringkasan laporan 3 halaman seperti yang kamu minta. Kalau bukan karena kamu, perusahaan ini mungkin sudah tertinggal jauh," ucap Malik sambil menarik kursi dan duduk di seberangnya. Alia mengangguk pelan,
lalu membalas dengan suara rendah, perusahaan ini kuat karena pemimpinnya tidak hanya berpikir dengan kepala, tapi juga dengan hati. Namun, tidak semua orang di luar sana setuju dengan keputusan Malik. Para petinggi perusahaan dari Eropa yang menjadi mitra lama mulai mempertanyakan hubungan pribadi ini dalam struktur kerja. Mereka menilai adanya konflik kepentingan, meski Malik sudah menjelaskan bahwa Alia bekerja secara profesional bahkan sebelum menjadi istrinya. Suatu sore, Malik dan Alia duduk berdampingan dalam ruang rapat internal. Beberapa direktur senior hadir, membahas evaluasi tahunan dan pembaruan kebijakan manajemen. Salah satu direktur, seorang pria parubaya bernama Khalid, angkat bicara, dengan segala hormat, Tuan Malik. Kami hanya ingin memastikan bahwa keputusan yang bersifat strategis tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Malik menatap tenang. Kekhawatiran Anda sangat wajar. Tapi izinkan saya menjelaskan. Istri saya, Rahma Alia, tidak pernah memegang otoritas keputusan. Ia hanya menyusun data, menyaring informasi, dan menyiapkan materi. Semua keputusan tetap berada di tangan saya dan Dewan. Jika Anda ingin buktinya, lihat hasil laporan kuartal kemarin. Alia tidak bicara sedikit pun. Ia hanya menatap catatan kecil di hadapannya, merasa bahwa diamnya adalah bagian dari profesionalitas. Setelah presentasi dan evaluasi selesai, suasana rapat mulai mencair. Bahkan salah satu direktur asal Prancis, yang sebelumnya skeptis, berkomentar, "Actually, I'm impressed. Her work is precise, neat, and sharp. I understand why you married her." Seketika ruang rapat penuh senyum kecil. Alia hanya membalas dengan anggukan sopan. Beberapa minggu setelahnya, Malik membuat keputusan yang mengejutkan semua staf. Ia mengumumkan bahwa Alia akan dipindahkan ke divisi pengembangan proyek sosial perusahaan, di mana ia akan memimpin tim khusus untuk mendesain program beasiswa bagi perempuan Indonesia yang ingin bekerja di Timur Tengah secara profesional dan aman. "Ini bukan karena kamu istri saya," ujar Malik pada Alia malam itu, "tapi karena kamu sudah lebih dari siap memimpin. Kamu tahu medan ini, kamu tahu rasanya jadi orang asing di tempat asing. Siapa yang lebih cocok membimbing mereka, kalau bukan kamu?" Alia menatap Malik, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, saya pamit dari meja sekretaris ya." "Ya," jawab Malik pelan. "Dan kamu tahu, meja itu tak akan pernah sama setelah kamu tinggalkan." Hari terakhir Alia sebagai sekretaris datang. Ia membereskan semua barang pribadinya, memeluk beberapa rekan kerja, dan menyusun laporan terakhirnya. Judulnya tertulis di halaman pertama. Laporan hati seorang sekretaris. Dalam laporan itu, ia tidak hanya menulis data dan pencapaian kerja. Ia menulis kisahnya sendiri. Dari hari pertama saat ia gemetar di depan pintu kantor, hingga hari ia menjadi pemimpin tim baru dengan membawa harapan untuk banyak perempuan di luar sana. Dan di baris terakhir, ia menulis, "Terima kasih kepada Tuan Malik Al-Fahad, yang tak hanya membuka pintu kantor untuk saya, tapi juga membuka pintu hatinya dan membiarkan saya masuk, tanpa syarat." Sore itu, langit Riyadh memerah. Alia berdiri di balkon kantor barunya, memandangi jalanan kota yang dahulu terasa asing, kini terasa seperti rumah. Malik berdiri di sampingnya. "Kita sudah jauh ya?" tanya Alia sambil tersenyum. Malik menggenggam tangannya. "Dan kita akan berjalan lebih jauh lagi. Bersama." Dan di bawah langit Arab yang semakin redup, kisah cinta mereka pun menemukan tempatnya sendiri. Bukan sekadar di ruang kerja, tapi di antara dua hati yang sama-sama pernah takut, lalu memilih untuk percaya.